hiji dua tilu opat lima genep tujuh tinu tujuh genep ngagaduhan ta'aluk nu teu ngagaduhan ta'aluk hiji sifat hayat pangna sifat hayat hanteu ngagaduhan ta'aluk karena versi ilmu nahu sifat hayat itu lazim. Matak teu ngagaduhan ta'aluk lamun nu genep deui ngagaduhan ta'aluk mana kudrot memiliki ta'aluk satu suluhi kodim fil azali kedua tanjizi hadis timala yazal artina suluhi kodim fil azali Allah siap waktu di azali keneh ngayakeun jeung ngeuweuhkeun karena saantero perkara anu mungkin kedua tanjizi hadis timala yazal artina Allah bukti ngayakeun jeung ngeuweuhkeun saantero perkara nu mungkin di luar azali. Kunaon waktu di azali kakarak suluhi can jadi tanjizi kakarak siap can bukti. Karena kanyahoan aya jeung eueuhna mungkinna di luar azali. Ngan sifat kudrot ta'aluk karena saantero perkara anu mungkin ku sabab sifat kudrot ta'aluk karena saantero perkara anu mungkin luar daripada mungkinna teu meunang dipertanyakeun kunaon pangna teu meunang dipertanyakeun sabab teu nyambung. Contoh harti kudrote Allah kawasa kawasana Allah ta'alukna kana sakabeh perkara nu mungkin kaluar tina kata mungkin seperti wajibat jadi zat jeung mustahilat kudrot teu ta'aluk tong dipertanyakeun ari Allah bisa teu nyieun budak jang Allah ari Allah kawasaeun teu nyieun pamajikan jang Allah tong dipertanyakeun kunaon karena eta perkara nu mustahil ka Gusti Allah seperti contoh silet seukeut silet lamun pake ngababat jamot jeung kumis jika memang benar silet seukeut mampu moal pake nuar kai mahoni pancena seukeut disebutkeun mintul puguh seukeut tapi disebutkeun neurak da puguh teu nyambung karti bah kampak ieu mah seukeut pake melahan sulu seukeut sote ai palembah ngerok jangot mampu moal disebutkeun medukan tadi geus disebut seukeut maka ketika Allah dipertanyakeun kana wajibat jaizat mustahilat disebutkeun teu kawasa ngaleungitkeun kana kakawasaan Allah disebutkeun kawasa kaluar tina kata teu mungkin maka ta'alukna sifat kudrot karena perkara nu mungkin kusabab kana saantero perkara nu mungkin nu teu mungkin selama Allah menghendaki nu teu mungkin ketika ku Allah dihendaki kusabab kitu kawasa Allah tong sok dibatasi ku pamikiran urang tadi dia nu jadi teu tulus kawasa Allah nepi ka urang teh kunaon karena geus ditolak ku urangna dibatasi. Oh wajar si anu mah bisaeun oge da anu ari urang. Oh pantes si anu mah ari urang. Jadi selalu diucapkan Allahu Akbar di saat sholat. Allah nu maha kawasa, Allah nu maha agung, Allah nu maha gagah. Teu tulus karena geus dibatasi mata hakikat Allah teu bisa dijangkau ku akal. Kusabab teu bisa dijangkau ku akal, fungsional hirup lain ngagunakeun akal tapi ngagunakeun hate. Kunaon karena akal mah jangkauan tinjauanna pendek. Jangan atuh Allah nyiptakeun akal keur berpikir ngabangun kemajuan. Tapi
hal anu can terjadi tong dipikir, tong dibayang, da moal ka udah. Tungtung naon? Di mana akal nyawang kana waktu nu acan, efekna hirup bakal jadi penakut. Oh, acan penakut kumaha we lempang kastana gewani lain sieun ku juri. Tapi sieun dina narima kanyataan hirup. Saminggu ka hareup geus dibayangkeun ruh. Sieun teh kabeuli beas minggu ke. Duh sieun teu kabeuli udu deh isukan. Duh sok sieun teh kepeuting hujan can nepi ka imah. Jadi loba ka sieun. Selama rasa sieun eta aya di diri urang, selama itu pula berarti urang can wau ka Gusti Allah. Karena can aya kapasrahan diri, masrahkeun gala kahirupan ka Gusti Allah. Masih kene di utak-atik ku pikiran. Nah, nu dibutuhkeun ku urang dina hirup adalah kapasrahan diri. Tawakkaltu 'ala Allah. Tafwidna ka Gusti Allah. Pasrah atas kehendak Allah. Pasrah kana kakawasaan Allah. Pada hakikatna ngeunah teu ngeunah kabeh ge ti Gusti Allah. Ngan pelebah urang teh sok hayang mentang ngeunah salawas. Ngan moalnya ora sanggeunah lamun teu dibere. Tengeunah, mata tengeunah teh teu bisa ditolak, pasti bakal karasaan. Kabeh teh hayang cager mung gering. Ngan gering teh moal beunang ditolak da bisa syukuran tina cager teh sabab pernah ngalaman. Moalnya horipuna gering lamun teu pernah cager. Bener. Moalnya nu kumaha endahna warna bodas lamun teu nyaho warna hideung. Mata tong sok ngahina kanu hideung. Resepna kanu bodas. Dan pada dasarnya hideung jeung bodas sama-sama warna. Hidup. Kabeh jelema teh hayang di luhur mung dihandap. Padahal moal ngarasa syukuran nikmatna cicing di luhur lamun can ngasaan cicing dihandap mata kabeh oge bakal kasoran. Kabeh eta teh dina rumus kahirupan teh pasti kasoran. Cager jeung gering dua perkara nu moal bisa pisah. Duanana pasti bakal kaalaman. Boga jeung teu boga dua perkara anu saling berganti. Peuting jeung beurang dicontohan ku waktu. Duanana tapi ka kiamat moal daekeun leungit beurang jeung peuting. Ngan teu bisa kumpul duanana, nya cager nya gering moal. Ieu teh awak teh kumaha? Teu puguh nya cager nya gering aya we. Mun teu cager pasti gering, lamun teu gering pasti. Mun teu beurang pasti peuting, lamun teu peuting pasti beurang. Ngan peda beurang jeung peuting saling berganti jeung teu daekeun paheula-heula. Karena kabeh ge geus aya katantuanna. Walal lailu sabiqun nahar. La syamsu yang bagi laha an tudrikal qamar. Walal lailu sabiqun nahar. Moal mungkin peuting hayang ati beurang. Wayah kudu beurang jadi peuting moal. Wayah kudu peuting hayo beurang moal. Wayah bunga mah bunga sarerean teh. Wayah keur sedih mah ye sing dielegan diheureuyan ge kan paling nyabok. Matak mun keur mewek mah kana tinggal bere sap naon? Bere elap we cenah musapan si panon. Hiburan tuh cenah dielegan paling nyabok. Kana keur wayahna kudu mewek saya tak kumaha tuh. Bener teh. Tak kitu mah tak tong dipake kasieun hirup tong dipake kamelang. Geus pasrahkeun kana kehendak Gusti kabeh ge geus diatur. Kabeh geus diatur. Nah, balik deui. Jadi sifat kudrat artina Allah ma Allah kawasa. Ngan kawasana Allah kana mungkinna. Selama itu perkara nu mungkin tong cancaya pasrahkeun ka Gusti Allah. Ngan tong dipertanyakeun kana wajibat, jaizat, mustahilat seperti kana zat Allah karena memang teu nyambung pertanyaanana.
jeung sifat kudrat ta'alluqna suluhi qadim fil azali tanjizi qadim fi malayazal. Hiji babaran daripada sifat ma'ani sifat kudrat. Kedua sifat iradah, insyaallah lain waktu kita bertemu lagi. Mungkin waktu geus nyukupan hampura kasadayana. Moga-moga sing manfaat. Amin. Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahidul arba ajam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd. Para hadirin muhibbin yang kami cintai, alhamdulillah saya bisa duduk kembali untuk antum. Sebenarnya mulai tadi siang jam 4 itu udah kepala ini pusing, entah apa sebabnya, nggak ngerti, pusing, sakit, mulut ini udah terasa nggak karu-karuan. Jadi maaf kalau nanti saya katakan mungkin ada kata saya yang tidak berkenan, sebelum saya mohon maaf. Para muhibbin yang dicintai Allah, dalam majelis ini yang dibaca suratul Ikhlas, iya kan? Suratul Ikhlas, yang mana semua tahu itu sudah. Cuma akan saya preferensi sedikit aja, sesuai dengan janji saya kemarin. Tak ngadeg maneh. Kalau tadi apa itu ada. Oh sekarang ada. Wujud. Bodas itu apa bodas? Putih. Alhamdulillah, semoga hati-hati antum bodas semua. Itu, saya nggak ngerti ya makanya sih. Hidden. Hitam. Nah, semoga dijauhkan hati-hati kita daripada sifat hidden. Allah sallallahu Muhammad. Para muhibbin yang kita Allah. Kalau dibaca surat Al-Ikhlas, kita harus tahu apa? Kul huwallah. Kul katakanlah. Huwa itu Allah. Huwa itu adalah kata domir, bagian dari domair yang 12. Maksudnya huwa di situ adalah kalbun, tapi di situ Allah yang maksud. Kita cintakan Allah, kita mengenal Allah melalui hati yang bersih. Kul katakanlah Muhammad, huwa dia ahad, zat yang satu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua. Bukan milik ini, bukan milik saya, bukan milik antum. Kalau hati antum bodas. Nah, kalau satu. Ya, ngerti bodas. Tapi makanya saya mohon maaf kalau nanti saya ngomong salah dimaafin aja, nggak ngerti masalahnya gitu. Cuma pura-pura bisa itu. Ya. Kalau hati antum bodas akan mengerti gitu bahwa Allah itu, kita yakin akan Allah, kita percaya akan Allah itu dengan hati. Jadi pakai huwa, pakai domir. Yang dimaksud domir pakai huwa, domirnya itu adalah hati gitu. Hati. Kalau antum semua tidak bisa merasakan dengan hati bahwa Allah kuasa, Allah segala-galanya, berkaitan dengan apa yang dikatakan tadi ya, kudrat iradatnya Allah, ya sudah, seakan-akan kita bisa melangkah ya, kita melangkah, wah saya udah kitab sekian banyak udah saya baca kok, memangnya ada apa, kata Gus Dur gitu aja kok repot.
Nggak usah repot-repot hidup itu. Kalau hati kita bodas, tidak repot hidup. Tidak repot hidup. Repot itu disebabkan hati kita hidung. Iya. Iya, hah? Hidung. Ya itulah. Ya saya. Maaf. Karena hati kita gelap, hati kita kotor. Tahu dibaca kitabnya, hanya dibaca. Makanya antum tak baca surah, ada perintah untuk membaca suratul Ikhlas supaya ngerti bahwa segala-galanya ini milik Allah. Tu'izzu man tasa, tudillu man tasa. Ya. Allah mengangkat siapapun yang dikehendaki diangkat oleh Allah. Bukan karena ajengan. Banyak wali Allah yang tidak menampakkan kewaliannya dengan bersifat gembel, menutup diri. Tatkala kewaliannya dibuka oleh Allah, dia mohon kepada Allah, ya Allah, matikanlah diriku. Aku lebih senang bertemu dengan kau daripada melihat ini semuanya. Karena yang dilihat hatinya kotor, hidden semua. Yes. Ya. Jadi kata yuk, jadikan hati ini bodas, putih, cemerlang, tidak ada sudon di antara kita, tidak ada apa? Ada kata penyanyi itu apa? Tidak ada? Dusta. Apa? Tidak ada dusta. Tidak ada dusta di antara kita. Ya bos, terbuka aja gitu loh ya. Kalau hati bodas gak akan ada dusta. Apa itu? Oh gitu. Jadi ada dusta, bener aja apa adanya gitu. Kalau ini kitab kuning ya dibetakan kitab kuning ya. Kalau ini bahasa di kitab putih kita sampaikan putih. Kalau dalam bahasa kitab ini hitam ya hitam. Nggak ada di kitab putih di hitam itu. Nanti di kitab hitam di putih ini. Jadi tu'izzu man tasa, jangan khawatir. Allah Maha Kuasa. Siapapun yang dikehendaki diangkat oleh Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Gitu. Bagaimana ini perbandingan antara seorang wali satu dengan wali yang lain? Ada wali yang luar biasa, gagah, penampilannya wow. Kata-kata sekarang wow. Yang tahu wow itu ya Pak Yayan itu yang tahu. Kalau Yayan tahu itu wow. Bos Leman tahu wow. Ya, kalau anak sekarang wow katanya. Siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab dengan pakaian mewah, hartanya banyak, gagah, khalifah lagi. Ada seorang wali yang tidak menambahkan kegagahannya, tidak punya lagi, sederhana sekali. Siapa dia? Uwais Al-Qarnain. Siapa tidak tahu dengan Uwais? Itu loh perbandingannya begitu. Jadi kalau ada wali pakai sarung BHS jangan disangka hubud dunya. Paham itu hubud dunya. Wah, sekarang ini banyak ya, campur baur, hubud dunya semua ada. Hatinya katanya hatinya hidung. Itu aja. Ya. Jadi kalau ada seorang wali, ada ulama yang memang alim alama, ilmunya banyak, diamalkan ilmunya, pakai sarung BHS gagah dengan penampilan rapi, jangan disalahkan, jangan dikatakan itu dunia. Atau sebaliknya, ada seorang wali yang compang-camping tidak menunjukkan kewaliannya, cuma yang tahu Allah dan malaikat-malaikatnya fis sama. Antum tidak tahu, ya juga jangan dihina, karena doa-doa beliau adalah doa yang selama ini diterima oleh Allah untuk menjadi supaya negara, bangsa, tanah air, lingkungan kita diselamatkan dari musibah-musibah yang akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu. Bagaimana disebutkan seorang wali nujaba setiap akan ada musibah ditarik oleh Allah, di situ dia datang dan di situ pula dia bermunajat menangis kepada Allah supaya musibah yang diturunkan kalau bisa tidak diturunkan. Kalaupun tidak seperti itu, semoga dikurangi musibah itu. Ini tugas wali nujaba.
Nggak ngerti, kalau baca kitab ini, itu kan kitabnya warawali. Loh, kita siapapun bisa jadi wali. Kalau kita hatinya amalnya gitu. Bisa usul, bisa ngorbatin Allah Rasul. Tapi hatinya dulu ditata. Supaya tidak ada dusta di antara gitu. Ya. Setelah itu tu'izzu man tasha, tudillu man. Juga Allah menghendaki, berkehendak siapapun yang akan dihinakan oleh Allah. Siapapun. Tidak pandang itu ajengan mama, buya, kiai. Kalau memang diuji dengan ketidakberdayaan berupa apa? Direndahkan oleh Allah. Ya harus bersabar. Tawakal. Ilmunya dijalankan. Padahal keduanya wahuma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia angkat derajatnya tinggi, ya, dihinakan Allah, sama-sama diuji lah Allah. Siapa yang bertahan akan selalu ingat kepada Allah. Makanya di situ kul huwallahu ahad, tidak memakai kalimat yang lain. Kok nggak kul ahad aja gimana sih? Nah, kan gitu. Maka dia pakai huwa. Yang mana kita meyakini dengan hati Allah Maha segala-galanya. Dunia, langit seisinya, bumi seisinya, roh kita sekalipun itu milik Allah Azza wa Jalla. Jangan tinggalkan Allah. Ya, jangan tinggalkan Allah. Allahus Samad. Allah tempat meminta. As-Samad ail musta'an, tempat meminta. Kalau dibuka di tafsir Jalalainnya begitu. As-Samad ail musta'an. Dan di tafsir yang lain sama. Juga di tafsir Ibnu Katsir gitu pula. Jadi Allah tempat meminta atau bersandar. Antum sekalian muhibbin yang dicintai Allah, antum semua harus berbangga masih diberi kesempatan oleh Allah berkumpul bisa membaca suratul Ikhlas. Semoga dengan harapan hati kita ini menjadi hati-hati yang mukhlis, yang ikhlas. Ikhlas akan ketentuan Allah, ikhlas akan kehendak Allah, ikhlas akan pemberian Allah, ikhlas segala-galanya. Ikhlas disandingkan dengan siapapun, ikhlas berteman dengan siapapun, ikhlas bersosialisasi dengan masyarakat luas, ikhlas untuk berjuang, ikhlas untuk menyampaikan ilmunya, ikhlas tanpa adanya pamrih. Gitu. Wah, nanti kalau saya ke sini nggak dipanggil ajengan, saya nggak ke sini. Itu sudah bagian yang hidden satu. Nanti salaman aja tak salaman agak merunduk, wah ini saya ini ajengan salaman aja sama saya nggak merunduk, itu juga bagian daripada hati yang hidden. Jadi neraka kenistaan itu mudah, juga terangkat jannah atau sawab itu juga mudah. Perimbangan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak yalid, dilahirkan atau melahirkan, juga tidak ada kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah juga tidak ada yang menyamai di dalam segalanya. Dalam kekuasaan Allah tidak ada. Sealim-alimnya orang pasti ada celah untuk keliru. Manusiawi. Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan memegang atau diberi sifat lupa dan salah. Lupa dan salah. Sealim-alim orang pasti ada salah dan lupanya. Karena ilmu Allah luas. Coba diingat bagaimana kalau sudah kita membaca satu tafsir yang berkaitan dengan kisah yang di situ kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Singkat cerita, tatkala Nabi Musa sudah bertemu dengan Nabi Khidir, naik perahu, ada burung emprit. Apa burung emprit? Burung yang kecil itu, gering emprit, yang makan padi itu loh.
Pipit. Hah? Piit. Oh, saya kira pipit. Piit ya. Gitu. Akhirnya tatkala itu ada apa namanya apa ya? Nemplok itu apa? Setelah terbang diem gitu, turun, hah? Hinggap. Ya, benar, hinggap. Kalau bahasa Sunda apa hinggap? Repot saya dah. Ya, yang hinggap dah. Hanya hinggap. Setelah hinggap di perahu itu, si ini burung ini mencicipi, minum air laut sedikit. Setelah minum dengan sedikit itu terbang lagi. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, ilmuku dan ilmumu seperti ini barusan burung yang mencicipi air laut itu. Itu kok maunya sombong? Apa yang mau disombongin? Itu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sampai Nabi itu mengatakan seperti itu. Kalau kita, ya, Jurmiyah gak apal. Oh Alfi apal bayam yang diapal no Alfi. Ya. Fadul Qorib gak apal. Mu'in lebih tebal gak apal lagi. Muhadzab 2 juz gak apal. Wis gak pas dibuka. Gitu sombongnya, masya Allah. Itu jadi bagian daripada hati yang kotor. Makanya nahwu jurmiyahnya diulang-ulang, dihafalin supaya mengenal kalimat tawaddu, khofat. Supaya tadi enggak wa alamatul khofat tidak jangan gitu tok. Biar tahu khofat itu tawaddu, rendah diri. Menghinakan diri di hadapan Allah. Contoh seperti ini dilatih untuk menghinakan diri kepada Allah, tidak terbebani dengan urusan orang-orang, tidak terbebani dengan urusan duniawiyah. Dah orang mau mengatakan ajengan silakan, orang mengatakan apa? Asep, siapa namanya? Asep di rumah ya. Encep. Bilang ajengan encep, terserah lah, enggak urusan dengan gelar-gelar itu. Ini dilatih. Jadi kalau seorang ajengan harus pelebar dada. Sifat tawadhu harus dipegang benar. Karena itu bagian daripada isim. Kalau antum ingin jadi isim ma'rifah, harus itu. Jadi apa? Ajengan, kiai. Wis lah, kitabnya jangan hanya sebegini. Ya. Saya tuh punya kakak almarhumah. Itu meninggalnya di Mekah. Itu kitabnya itu ini penuh ini. Ini penuh. Jadi dindingnya itu di dinding kitab. Jangan ngomong masalah kitab dengan beliau. Diguyu. Kenapa? Karena segini banyaknya saya pikir gak dibaca. Saya tanyakan, baca. Tapi sifat tawadhu'nya itu masih rendah diri, biasa guyon. Guyon. Sama keponakannya, sama ada tamunya, biasa aja. Enggak saya jangan harus enggak. Ya biasa. Cara pola pakaiannya biasa pula. Waktu dahar itu bahkan dengan tamunya bareng, ayo makan bareng sini makan. Tidak membedakan. Ini perilaku sifat daripada tawadhu. Nah, tawadhu itu diakibatkan oleh hati yang bersih karena tahu domir dan kembalinya domir. Ada domir yang juga tahu harus kembalinya domir itu kemana harus tahu. Rojeknya itu tahu. Nggak tahu repot jadinya gitu loh. Ya itu gagah-gagahan. Jalan aja kayaknya jadi satu apa? Saem. Kata orang Jawa saembong apa? Kata orang sini. Jalan itu kayak petentang petenteng gitu ya. Iya? Reggae. Oh kalau reggae kalau di Jawa itu joget. Reggae. Wah ya seperti itulah. Gampang aja. Jadi jangan seperti itu, walaupun ilmunya banyak, tinggi biasa saja, biasa, nggak usah petenteng, nggak perlu. Untung itu malaikat itu masih ditahan oleh Allah, karena ditahan malah tabok itu. Ini milik Allah, kamu petenteng, yang berhak petenteng cuma Allah. Kalau makhluk nggak boleh, ya. Kalau makhluk nggak boleh. Yang cuma punya sifat sombong itu wajib sebetulnya Allah. Karena Allah yang menciptakan semuanya, itulah Allah tidak punya sifat sombong. Allah cuma punya sifat Rahman Rahim. Tapi kalau digelari Allah mempunyai sifat sombong, yang berhak cuma Allah.
bukan makhluk. Makhluk nggak boleh. Kalau ada makhluk sombong apa? Setan. Buktinya suruh sujud sama Nabi Adam nggak mau. Ajazil itu nggak mau Pak suruh sujud. Siapa orang yang suka pernah penenteng, nggak pernah belajar tawadhu, temannya terus jelas kok. Saya ngomong itu. Bener. Kalau nggak percaya kitabnya. Ajazil itu 100.000 tahun, 1.100 tahun ada di neraka. Diangkat oleh Allah fil jannah. Setelah itu menjadi apa? Dapat gelar Imamul Muqarrabin, penghulu daripada orang-orang yang dekat pada Allah. Malaikat loh, tadi makmumnya Ajazil. Waktu itu karena ketaatannya pada Allah, ibadahnya benar. Tapi tatkala disuruh sujud pada Nabi Adam, menolak. Koti, saya kok disuruh sujud kepada makhluk. Saya hanya bersujud kepada Engkau ya Rabb, tidak bersujud pada makhluk. Dan ini makhluk baru, ini orang baru. Mau kemana? Kecil kayak kecil mau kemana? Tidak boleh seperti itu. Itu bagian dari sifat sombong. Anak kecil pun banyak buktinya. 7 tahun menjadi hafidah 7 tahun 30 juz hafal dengan merem hafal baca Al-Quran. Harus mulia, dimuliakan. Bukan malah, wah ini kecil mau kemana? Jangan. Ya. Akhirnya apa kata Allah? Ya sudah, kalau kamu tidak mau sujud ya sudah. Lari kau, aku keluarkan dari surga. Turun lagi. Diturunkan oleh Allah dari surga. Akhirnya Ajazil dendam. Itu, dendam. Ya sudah, kalau begini tidak apa-apa ya Rob. Makanya dia dikenal dengan apa? Laknatullah atau mal'un. Dia itu mal'un. Akhirnya turun dendam, minta tidak apa-apa, saya ridho, saya terima, saya dikembalikan kepada asal saya di neraka atau bagian dapat siksa. Akan tapi ya Rabb, satu saya minta. Apa itu permintaanmu? Saya akan menggoda anak cucu Adam sampai yaumil qiyamah untuk menjadi temanku. Oke kata Allah, ya sudah oke. Tapi ada syarat pula bagi orang yang mau. Bagaimana cara setan menggoda manusia? Mudah kata setan. Coba saya sering katakan, mungkin kemarin udah saya sampaikan di kitab Irsadul Ibad halaman Sohifah 5. Masih ingat pentol gini 5 wis. Kalau ingat pentolnya Pak Haji Sarif itu angka 5. Gitu. Irsadul Ibad di bait yang pertama paling ujung atas di Sohifah 4 yang bait yang paling bawah. Sayyidina Ali berkata-kata dengan setan, kamu itu bisa hancur bagaimana? Jawablah setan, saya ini bisa hancur dengan orang yang beristighfar dan orang yang membaca biqauli la ilaha illallah. Oh begitu mudahnya setan dihancurkan. Atau sebaliknya kata setan, saya dihancurkan, akan tetapi saya hancurkan manusia dengan seakan-akan dia beramal soleh, seakan-akan mendapatkan hidayah, tapi dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya itulah saya, kata setan. Jadi hawa nafsunya. Wah, mengajar karena hawa nafsunya supaya dikatakan orang alim. Ya, naik mimbar supaya dikatakan orang wow. Sudah. Itu hawa nafsu, Pak. Hawa nafsu. Hati-hati. Hawa nafsu itu kalau orang-orang Toriko yang sebelah kiri ini ada alwama dan amaroh yang dominan. Alwama dan amaroh sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan mutmainnah dan sofia. Belajarnya makanya orang Toriko itu kalau dikir pasti kepalanya menghadap ke kiri, karena yang ditekanan dengan lafzul jalalah adalah nafsu amarah dan alwamahnya, dan subnya, unitnya dihantam dengan di lafzul jalalah Allah. Terus
Ini yang kiri, makanya duduk. Kadang-kadang duduk menghadap sebelah kiri. Memang itu. Karena sih ada bolongan-bolongan yang harus diisi dan ditutup itu dengan nafsu jalalah. Sehingga nafsu amarah, nafsu awamah tidak melonjak. Artinya bisa dikendalikan, Itu latihan daripada orang-orang toriko. Gitu. Para muhibbin yang dicintai Allah. Alhamdulillah ini sedikit tentang penjelasan tentang suatu ikhlas, karena di situ ada domir atau bagian domair yang mana itu pakai huwa, yang artinya di situ itu huwa yang maksudnya Allah. Huwallah. Ya, huwallah, huwa itu Allah gitu. Yang dimaksud itu. Domir, yang mengerti domir itu hati. Hati itu domir, Pak, bagian dari domir. Nah, pecahan dari hati itu kalau di toriko banyak sekali. Gitu. Ya sudah dibahas di sini. Yang penting sampean semua, antum semua baca suratul ikhlas dengan harapan, dengan mengerjakan hati yang ikhlas pula, harapannya bisa qurbat ilallah war rasul. Diselamatkan dunia, diselamatkan di akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Berkah dunia, berkah akhirat. Juga mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, untuk bisa selalu dekat kepada Allah Azza wa Jal, bisa fatir Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.